Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukurlah. Kita dikasih kenikmatan oleh Allah dengan kesehatan, dan kalian pun dikasih nikmat kesempatan untuk belajar di SMK Negeri 1 Losarang ini. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat tersebut, Bapak harapkan kalian bisa memanfaatkannya dengan baik, belajar di SMK ini. Jangan sampai menyia-nyiakannya. Jelas anak-anak sekalian? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika. Silakan perlengkapan belajarnya dipersiapkan. Oke. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kalau ada perlengkapan atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran matematika, tolong dirapikan ya, agar tidak mengganggu fokus dan perhatian kalian terhadap pembelajaran ini. Anak-anak sekalian, kalau sudah siap perlengkapannya, sebelum pembelajaran ini dimulai, barangkali ada yang mau ke toilet ke belakang? Ada? Tidak. Kalau memang nggak ada, baik, kita mulai kegiatan belajar ini dengan doa. Silahkan AM dipimpin doanya. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbak wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita healing terlebih dahulu. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Losarang Pasti bisa. Be the best, be different, be distinctive. Alhamdulillah kalian sangat semangat ya. Tadi diawali kegiatan belajar ini dengan doa. Semoga saja pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya kalian bisa mengambil pelajaran ini dengan baik. Pada akhirnya kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Zahwa. Jahwa. Kenapa Jahwa? Ibunya lagi sakit. Oke, ibunya lagi sakit ya. Kita doakan semoga saja ibunya lekas sembuh dan Jahwanya pun sehat-sehat, agar pertemuan selanjutnya Jahwa bisa ikut belajar seperti biasanya. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tentang peluang kejadian saling bebas. Tapi sebelumnya, kita ingat lebih dahulu materi apa saja yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat? Siapa? Cung? Oke, Tuniasi, apa saja? Ada ruang sampel, Oke. peluang suatu kejadian, Oke. irisan dua himpunan, gabungan dua himpunan, peluang kejadian saling lepas, sama peluang kejadian tidak saling lepas. Oke. Masih ingat, bagus ya. Tadi Tuniasi bilang materi yang pernah kita pelajari sebelum ke materi sekarang yang akan kita bahas ini adalah tentang ruang sampel, peluang suatu kejadian, irisan dua himpunan, gabungan dari dua himpunan, peluang kejadian saling lepas, dan peluang kejadian tidak saling lepas. Apa sih yang dimaksud dengan ruang sampel? Oke, silakan Cornelia. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Banyaknya ruang sampel dinotasikan dengan NS. Tepuk tangan buat Cornelia. Kalau peluang suatu kejadian disimbolkannya dengan apa? Ada?
Oke, silakan. Serisa. Suatu kejadian A dirumuskan atau dinotasikan dengan PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA adalah ruang kejadian A, NA banyaknya kejadian A, dan NS banyaknya ruang sampel. Peluang suatu kejadian sudah. Kalau irisan dua himpunan apa? Silakan tulis. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Dinotasikan dengan A irisan B. Banyaknya anggota irisan himpunan A dan B dinotasikan dengan N A irisan B. Tepuk tangan buat tulis. Kalau gabungan dua himpunan, oke, silakan Janatul. Gabungan dua himpunan, himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan B, di mana anggota yang sama dipilih satu kali, dinotasikan dengan A gabungan B. Banyaknya anggota gabungan himpunan A dan B dinotasikan dengan N A gabungan B. Untuk selanjutnya, peluang kejadian saling lepas itu apa? Silakan, Christine. Peluang kejadian saling lepas yaitu dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan dan irisan dari kedua kejadian tersebut merupakan himpunan kosong. Peluang kejadian saling lepas dirumuskan dengan peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Itu peluang kejadian saling lepas. Kalau lawannya, peluang kejadian tidak saling lepas. Silakan Deno. Peluang kejadian tidak saling lepas adalah dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan dan irisan dari dua kejadian tersebut bukan merupakan himpunan kosong. Peluang kejadian tidak saling lepas dirumuskan dengan peluang kejadian A atau peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan peluang kejadian B. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Bagus sekali pemahaman kalian dan ingatan kalian tentang materi sebelumnya sangat baik. Semoga ini menjadi dasar yang baik pula untuk mempelajari materi selanjutnya. Untuk biar lebih cepat memahaminya. Karena biasanya kalau dasarnya lemah dari materi sebelumnya, itu akan mempengaruhi pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita pelajari ini. Ya. Baik, sebelum pembelajaran ini dilanjut, Bapak akan sebutkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari kejadian saling bebas ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan peluang kejadian saling bebas dari suatu percobaan acak. Yang kedua, siswa pun diharapkan dapat menentukan peluang kejadian saling bebas. Dan terakhir, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan peluang kejadian saling bebas. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Lalu apa sih fungsinya kita belajar peluang itu? Ada yang tahu belajar peluang fungsinya buat apa? Ayo? Ada? Oke. Salah satunya fungsi dari mempelajari peluang ini adalah kita dapat meminimalisir kerugian saat berbisnis. Yang kedua pun manfaatnya dapat mengambil keputusan dengan tepat. Terus kalau lagi musim ekstrim seperti ini, biasanya kan ada istilah meramalkan. Nah, peluang pun berfungsi untuk meramalkan sesuatu. Selain daripada itu, peluang juga bermanfaat buat ilmu kedokteran, buat aktuaria, dan buat ilmu psikologi. Itu sekilas manfaat materi yang akan kita pelajari. Untuk lebih detailnya, lebih jauhnya, kalian bisa searching di internet, di Google, apa saja sih manfaat daripada peluang itu. Biar kalian lebih termotivasi untuk mempelajarinya, kalau sudah tahu dari manfaat peluang itu sendiri. Itu anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kali ini,
tadi sudah Bapak sebutkan, kita akan belajar tentang peluang kejadian saling bebas. Bapak akan ngasih gambaran umum, garis besarnya, kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Yang pertama, kalian nanti akan diskusi kelompok, jadi diminta kalian untuk bekerja sama di sana untuk menyelesaikan sebuah LKPD. Selesai daripada itu, kalian nanti akan diminta untuk mempresentasikannya. Perwakilan saja dari tiap kelompok dari hasil penyelesaian LKPD tersebut. Selesai dari semua kegiatan itu, nanti di akhir akan ada tes individu. Ya, tujuannya adalah untuk mengecek kemampuan personal kalian. Itu. Jadi silakan kalian aktif untuk bekerja sama, diskusi dalam penyelesaian masalah di LKPD tersebut. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita. Coba kalian cermati ke depan ya. Sudah kelihatan semuanya? Sudah. Silahkan kalian cermati, kalian lihat dengan seksama dari permasalahan yang di depan ini. Silahkan. Baik, kalau sudah dicermati, dari tampilan slide ini, permasalahan apa yang kalian tangkap? Udah, silakan nanti. Berapa peluang kendaraan damkar dan ambulans yang siap beroperasi apabila diperlukan? Oke, baik. Jadi permasalahan yang diantik tangkap dari slide ini adalah berapakah peluang kedua kendaraan tersebut siap beroperasi jika diperlukan. Ada lagi? Silakan, Deno. Kota memiliki 1 unit kendaraan damkar dan 1 unit ambulans yang tersedia dalam kendaraan darurat. Pada slide tersebut kita pun dapat menangkap sebuah data. Datanya adalah sebuah kota memiliki 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 1 unit kendaraan ambulan yang tersedia dalam keadaan darurat. Data apa lagi? Silakan Pak Is. Menurut data yang saya dapatkan dari ulasan tersebut adalah peluang kendaraan damkar siap apabila diperlukan adalah 0,98 dan peluang bahwa unit kendaraan ambulans siap apabila diperlukan adalah 0,92. Tepuk tangan buat Pak Is. Data yang diperoleh yang pertama adalah peluang kejadian kesiapan damkar itu 0,98. Ingat penyebutan bilangan desimal satu-satu ya. 0,98. Adapun untuk ambulan peluangnya adalah 0,92. Bagus banget, kalian sudah bisa mencermati dengan baik permasalahan yang ada di depan. Untuk selanjutnya silakan kalian duduk per kelompok ya, silakan. Ini
digabungkan saja kursinya. Silahkan digabungkan itu Tuniasi. Tuniasi dari sini, ya. Danu sama Trisurya juga silahkan digabungkan kursinya. Nah, ini ke belakang berarti. Silahkan. Baik, sudah siap? Sudah duduk berkelompok? Nah, kalau sudah, ketuanya silahkan diambil LKPD-nya. Ini, Pais atau bagikan? Sudah dapat semua? Sudah. Baik, kalau sudah, coba didengarkan dulu arahannya. Dari LKPD itu ada 2 permasalahan yang harus kalian selesaikan. Silahkan diskusikan dengan teman kelompok kalian dengan baik. Bisa kalian cari sumber penyelesaiannya, bisa dari modul atau bahan ajar yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Bisa juga kalian searching dari internet, atau mungkin bisa juga kalian menggunakan referensi-referensi lain yang relevan dengan materi yang kita bahas ini. Khususnya dengan permasalahan yang tersaji di LKPD. Usahakan di diskusi ini kalian proaktif untuk mencari penyelesaiannya, dan Bapak harapkan pun kerjasama yang baik, karena nanti di akhir tetap yang akan dites itu adalah kemampuan individunya. Itu, ya. Silakan untuk dikerjakan. Silakan, barangkali dari LKPD tersebut ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti langkah-langkahnya, silakan ditanyakan, ya.
Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Wah, sekretarisnya cowok ini nih. Berarti ini permasalahannya ya, yang ditanyakannya. Oke, silakan. Boleh, bisa di sini, berada di sampingnya nanti ini. Oh iya, keliru ya. Oke. Dikerjakan dengan teliti ya.
Ya? Silakan. Gimana dunia sih? Nomor 4. Soal 1, soal 2? Soal yang pertama, gimana? Ini kan diselesaikan secara aljabar. Mm-mm. Terus kan pas dikali hasilnya kan di belakang komanya angkanya ada 4, itu disederhanakan jadi 2 atau ada lagi? Boleh diangkat di belakang koma 2 angka, boleh. Mau apa adanya silahkan. Tapi biasanya kalau di soal-soal tes umumnya itu disederhanakan sampai 2 angka di belakang koma. Silahkan. Ada lagi barangkali yang lain? Kalau bisa pakai pulpen ya, biar nanti saat dipresentasikan jelas gitu. Pastikan semua anggotanya memahami hasil penyelesaian dari LKPD itu.
Ada yang sudah beres? Belum. Silakan, masih ada waktu ya. Ya dicoret saja, boleh gitu. Iya. Oke. Kalau ada yang sudah selesai, dicek ulang, ya. Pastikan jawaban itu terjawab semua. Dan kalau sudah, dipoto, ya. Dipoto nanti dikirimkan lewat Bluetooth ke laptop yang di depan. Biar nanti saat presentasi kalian tinggal mempresentasikannya saja, tidak perlu mencatat ulang di whiteboard.
Ya. Iya, boleh. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Silakan. Silakan yang sudah bisa mengumpulkan LKPD-nya. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Belum. Ada yang sudah? Kalau yang sudah, silakan dipoto dulu ya, didokumentasikan. Nanti simpan dalam bentuk PDF. Setelah disimpan ke dalam bentuk PDF, dikirim ke laptop Bapak via Bluetooth ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 yang sudah? Kelompok 5 sudah? Sudah didokumentasikan? Yang sudah silahkan dikirim saja sekarang ya. Ya, kelompok 4 sama kelompok berapa ini yang mau ngirim data?
Ya, silakan. Nama berikutnya apa, Pak? Laptop. Laptop C3. Ya. Udah ya? Lagi jalan, bentar lagi ya. Ya, sudah. Silakan kelompok yang lain yang mengirim hasil pekerjaan LKPD-nya. Kelompok 5. Silakan. Bluetooth-nya laptop. Tipo ya. Iya, Pak. Oke. Kelompok 5 sudah. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, benar. Silakan dikirim. Belum. Laptop ininya ya. Coba. Ada? Oh, kelompok 1 nggak bisa kayaknya nih. Coba didekatkan. Bisa pakai HP yang lain ya. Ini kayaknya HP-nya, Bluetooth-nya bermasalah. Silakan kelompok berapa yang belum? Kelompok 1, datanya dikirim saja ke HP yang lain, nanti dari HP yang lain baru ke laptop yang di depan ya. Bentar. Kelompok berapa, Cerisa? Silakan. Iya. Redmi kan? Ya, sudah. Kelompok berapa, Nok? Kelompok 2, silakan. Sambil menunggu teman-teman kalian mentransfer data, silakan dipahami ya. Nanti diminta perwakilan tiap kelompok untuk presentasi. Silakan, Nok. Sudah bisa. Laptop. Pakai pin, yang pakai pin siapa ini? Oh, ini pakai pin. Iya. Ini kelompok 2 yang lagi masuk nih. Ya. Silakan satu kelompok lagi, tinggal kelompok 1.
Baik, sambil nunggu kelompok satu, kelompok yang lain silakan dipersiapkan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan. Nanti yang ke depan cukup perwakilan kelompoknya saja ya. Yang operator satu orangnya lagi yang mempresentasikan. Nanti temennya yang lainnya bisa ngebantu kalau ada kelompok yang lain yang menanyakan ya. Jadi yang mempresentasikan cukup 2 orang saja. Ya, yang baru masuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sama kelompok 5. Sudah bisa kelompok 1? Coba dicoba lagi Deswita. Benar. Silakan. Ya. Baik. Baik, berarti LKPD sudah selesai semua, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Semua sudah masuk ke sini. Silakan. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan perwakilannya. Tuniasih berarti sama siapa? Deno. Ininya apa ini? Oh. Silakan. Ya? 3 orang boleh, silakan. Operatornya mah enggak. Silakan kelompok 1 ya. Silakan, Nok. Silakan diperkenalkan terlebih dahulu kelompoknya. Nanti saat kelompok 1 mempresentasikan, barangkali ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Tuniasi dan 2 rekan saya, Deno Ramdhani, Deswita Ranisa Swabila. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari hasil kerja kelompok kami. Untuk itu teman-teman mohon perhatikan dan simak baik-baik ya. Silahkan Rani langsung buka soalnya.
di masalah satu. Nah, di sini kita bisa melihat dari masalah pertama, ada sebuah kota yang memiliki 1 unit pemadam kebakaran dan 1 unit kendaraan ambulan yang tersedia dalam keadaan darurat. Peluang bahwa unit kendaraan pemadam kebakaran siap apabila diperlukan adalah 0,98 dan peluang bahwa unit kendaraan ambulan siap apabila diperlukan adalah 0,92. Apabila terjadi peristiwa terbakarnya suatu gedung di kota tersebut, berapa peluang kedua kendaraan itu siap untuk beroperasi? Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita harus menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tersedia. Pertanyaan pertama, masalah apa yang ada dalam masalah tersebut atau dalam ulasan tadi? Masalahnya adalah berapa peluang kendaraan damkar dan ambulan siap beroperasi apabila diperlukan bersamaan. Kemudian, soal yang kedua, data apa saja yang didapatkan dari permasalahan di atas. Yang pertama adalah, data pertama adalah kota memiliki 1 unit kendaraan damkar dan 1 unit ambulan yang tersedia dalam keadaan darurat. Data yang kedua, peluang kendaraan damkar siap diperlukan apabila dalam 0,98. Kemudian kendaraan ambulan siap dioperasikan adalah 0,92. Kemudian untuk soal yang ketiga, ini adalah model matematika permasalahan dan data yang kalian peroleh dari ulasan di atas. Di sini adalah P peluang A irisan B diperoleh peluang kejadian A itu damkar, mobil damkar itu 0,98, kemudian peluang kejadian B itu mobil ambulans 0,92. Kemudian di sini ada kerjakan secara aljabar. Peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B sama dengan 0,98 dikali 0,92. Hasilnya 0,9016. Kemudian dari kesimpulan permasalahan di atas adalah kejadian siap beroperasinya kendaraan damkar dan kejadian siap beroperasinya kendaraan ambulan merupakan kejadian saling bebas karena tidak saling mempengaruhi kejadian satu sama lainnya. Jadi karena tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya, ini dinamakan kejadian saling bebas. Kemudian untuk masalah yang kedua, ini akan diselesaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang masalah yang kedua. Apabila kamu melempar 2 buah dadu berwarna merah dan putih secara bersamaan sekali, peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah dan mata dadu 5 pada dadu warna putih adalah. Kelompok kami telah mendiskusikan tentang jawaban dari soal-soal yang ada pada di sini kertas ini atau untuk presentasikan ini. Yang pertama adalah tentukan banyak ruang sampel untuk permasalahan di atas. Banyak ruang sampel untuk permasalahan di atas adalah NS sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi NS-nya adalah 36. Yang kedua adalah tentukan himpunan kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah. Kelompok kami menjawab untuk poin A adalah kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah adalah 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, dan 2, 6. Untuk NA-nya adalah 6. Yang ketiga adalah tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah. Peluang kejadian pada mata dadu warna merah adalah NA dibagi NS sama dengan 6 per atau 6 dibagi 36. Ini bisa disederhanakan sama dengan 1 per 6. Yang keempat, tentukan himpunan munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih. Kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih adalah 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5. NB-nya adalah 6. Tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih. Peluang kejadian mata dadu warna putih adalah NB
dibagi NS sama dengan 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Untuk soal yang ke-6, apakah kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah dipengaruhi oleh kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih atau sebaliknya? Bagaimana kemunculan masing-masing kejadian tersebut? Kita telah mendiskusikan jawabannya. Hasil dari diskusi kami, tidak, kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah tidak mempengaruhi kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih dan sebaliknya. Untuk soal nomor 7, tentukan hasil kali dari peluang kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah di langkah 3 dengan peluang munculnya mata dadu warna putih di langkah 5. Disebutnya langkah 1, langkah 2. Jawabannya adalah peluang kejadian A atau dikali peluang kejadian B sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Soal yang ke-8. Dari kegiatan di atas, dapatkah kamu simpulkan bagaimana dimaksud dengan peluang kejadian saling bebas? Untuk kesimpulannya kita tuliskan dengan dua kejadian A dan B dikatakan dua kejadian saling bebas jika kemunculan kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya dan sebaliknya. Peluang kejadian saling bebas dirumuskan sebagai berikut. Peluang kejadian A irisan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Sudah, itu saja untuk masalah yang kedua. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, silahkan Anggi, ingin bertanya apa? Kan itu pada masalah 2, nomor 2. Rani, tolong dibuka masalahnya. Ya gimana Anggi? Kan soalnya tentukan himpunan kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah. Kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah disimbolkan dengan huruf A. Jadi kan NA. Ya. Apakah bisa disimbolkan dengan huruf lain? Misal M merah. Ya, tentu saja. A. Ya, jawabannya tentu saja bisa. Bisa. Ya, itu bisa disimbolkan dengan huruf lainnya seperti huruf M, N, P, Q, R, Z. Cuman kenapa di sini kita nulisnya huruf A? Karena huruf A itu adalah huruf awal dari abjad. Jadi kita menggunakan simbol A dan B supaya kalian mudah mengingat untuk rumus seperti ini. Ya, jadi kita ingatnya di awal-awal dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang lain? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya yang telah memperhatikan kami presentasi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada kelompok yang mempresentasikan. Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Silakan. Silakan, berapa orang perwakilannya? Nanti ada yang 3 orang, boleh. Nah, berarti 1 orang yang operator, presentasi 2 orang. Silakan. Mic-nya di siapa? Nih. No. Operator silakan. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang peluang kejadian saling bebas. Kita langsung saja. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Di sini ada masalah 1, yaitu sebuah kota memiliki 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 1 unit kendaraan ambulans yang tersedia dalam keadaan darurat. Peluang bahwa unit kendaraan pemadam kebakaran siap apabila diperlukan adalah 0,98.
Dan peluang bahwa unit kendaraan ambulans siap apabila diperlukan adalah 0,92. Dan apabila terjadi peristiwa terbakarnya suatu gedung di kota tersebut, berapakah peluang kedua kendaraan tersebut siap beroperasi? Langsung ke pertanyaannya. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, diskusikan dengan kelompokmu permasalahan apa yang ada dalam ulasan di atas. Dan kami menyimpulkan yaitu berapakah peluang kendaraan damkar dan kendaraan ambulans siap beroperasi apabila diperlukan. Yang kedua, yaitu diskusikan dengan kelompokmu data apa saja yang kalian dapatkan dari ulasan di atas. Yang pertama yaitu sebuah kota memiliki 1 unit kendaraan damkar dan 1 unit kendaraan ambulans yang tersedia dalam keadaan darurat. Yang kedua yaitu peluang kendaraan damkar siap jika diperlukan adalah 0,98. Selanjutnya yaitu peluang kendaraan ambulans siap jika diperlukan adalah 0,92. Yang ketiga, bersama kelompokmu buatlah model matematika permasalahan dan data yang kalian peroleh dari ulasan di atas. Yaitu P peluang D gabungan A, peluang D sama dengan 0,98 dan peluang A yaitu 0,92. Nomor 4, bersama kelompokmu kerjakanlah secara aljabar. Di sini ada peluang D gabungan A yaitu peluang D dikali peluang A yaitu 0,98 dikali 0,992 hasilnya 0,9016. Yang kelima yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan dari kelompok kami yaitu peluang kendaraan damkar dan ambulans siap beroperasi apabila diperlukan merupakan kejadian saling bebas. Karena kejadian satu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya dan sebaliknya. Dan untuk selanjutnya yaitu masalah 2 akan dipresentasikan oleh rekan saya. Ya, untuk masalah 2. Apabila kamu melempar 2 buah dadu berwarna merah dan putih secara bersamaan sekali, peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu merah dan mata dadu 5 pada dadu warna putih adalah. Untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan permasalahan di atas, ikutilah langkah-langkah berikut. Langkah pertama, tentukan banyak ruang sampel untuk permasalahan di atas. NS sama dengan 6 kuadrat, hasilnya 36. Kemudian langkah kedua, tentukan himpunan kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah. M, kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Maka hasilnya NM sama dengan 6. Kemudian langkah ketiga, tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah. PM sama dengan NM per NS sama dengan N per 36 sama dengan 1/6. Kemudian langkah keempat, tentukan himpunan munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih. Peluang kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih. 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5. Maka hasilnya NP sama dengan 6. Kemudian langkah kelima, tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih. P sama dengan NP per NS sama dengan N per 36, maka hasilnya 1/6. Kemudian langkah yang keenam, apakah kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah dipengaruhi oleh kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih atau sebaliknya? Bagaimana kemunculan masing-masing kejadian tersebut? Tidak. M sama dengan 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Yang P 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5. Kemudian langkah yang ketujuh, tentukan hasil kali dari peluang kejadian munculnya mata dadu 2
pada dadu warna merah di langkah 3 dengan peluang munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih di langkah 5. PM dikali P sama dengan 1/6 dikali 1/6, maka hasilnya 1/36. Kemudian langkah yang ke-8, dari kegiatan di atas dapatkah kamu simpulkan bagaimana yang dimaksud dengan peluang kejadian saling bebas? Kejadian saling bebas adalah dua kejadian di mana terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain dan sebaliknya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kita. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, Surya. Berarti kejadian saling bebas adalah kejadian di mana kejadian satu tidak mempengaruhi kejadian lain. Iya, benar. Sudah cukup jelas? Ada yang lainnya? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup silakan ditutup. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kelompok yang sudah presentasi, bagus sekali. Mungkin nanti yang kelompok yang presentasi akan dapat nilai tambahan ya. Baik, kalau sudah, barangkali ada kelompok kalian yang jawaban LKPD-nya berbeda, silahkan dibenarkan dulu ya. Tadi yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian itu sudah cukup baik, tidak ada kekeliruan. Jadi silahkan kalau ada kelompok yang berbeda ataupun keliru, dibetulkan dulu. Baik, dari tadi hasil pengerjaan LKPD, berarti apa saja yang kita bisa tangkap? Kejadian saling bebas itu apa? Kejadian saling bebas. Tadi kesimpulannya apa, Surya? Baik. Kejadian saling bebas adalah kejadian di mana kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Yang berarti independen masing-masing kejadiannya. Kalau peluang kejadian saling bebas disimbolkannya dengan apa? Ya, Deswita? Peluang kejadian saling bebas dirumuskan peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Peluang kejadian saling bebas bisa disimbolkan dengan peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita lewat LKPD. Kalau sudah, silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Sudah? Ke tempat duduknya masing-masing? Baik, kalau sudah, bagaimana kesan dan pesan kalian setelah melakukan pembelajaran kali ini? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Ada yang mau mewakili perasaannya? Silakan tulis. Menyenangkan dan menantang, Pak. Menyenangkan dan menantang. Ada yang lain? Tuniasi? Ya, sangat memacu kita untuk berpikir logis dan juga kreatif untuk bisa belajar meramalkan hal-hal ke depan. Baik. Merasa terpacu untuk berpikir kritis. Ada yang lain? Baik, Surya.
Berarti setelah kita melakukan pembelajaran, ternyata perasaan kalian rata-rata menyenangkan semuanya, ya, dan merasa terpacu untuk berpikir lebih kritis. Baik, karena tadi kita sudah menyelesaikan LKPD, sekarang Bapak akan lakukan tes individu untuk menguatkan pemahaman kalian tentang pembelajaran peluang kejadian saling lepas ini. Ya, bila bisa dibagikan KM, silahkan. Jangan lupa ditulis nama, kelas, tanggal pelaksanaan tes ini. Materi pokoknya berarti tentang peluang kejadian saling bebas. Baik. Ya. Silakan, sudah bisa dimulai untuk mengerjakannya. Bapak harapkan kerjakan secara individu, ya, masing-masing. Untuk waktu mengerjakan cukup 10 menit, ya.
Silakan boleh open book ya. Yang penting tidak boleh kerjasama. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Yang sudah silahkan dikumpulkan. Sambil dibawa LKPD yang tadi ya. Untuk LKPD, untuk ini. Ya.
Ya, cukup. Silahkan dikumpulkan seselesainya saja. Silahkan. Untuk soal, untuk LKPD, dikumpulkan sebelah sini. Ya. Ya, silahkan. Sudah semua? Ya. Ya, di sini LKPD-nya. Sudah? Baik, kalau sudah menyelesaikan tes individunya, nanti untuk hasilnya Bapak periksa selesai KBM, dan hasilnya nanti akan Bapak share ke grup kelas kalian. Buat yang nilainya di bawah KKM, berarti di bawah 75, kalian harus mengikuti remedial dengan cara memperbaiki jawaban yang salah dari tes individu itu. Nanti untuk lembar jawabannya bisa kalian ambil di kantor. Dan untuk yang nilainya di atas KKM, di atas 75, kalian pun dapat mengikuti program pengayaan. Jadi nanti kalian akan mendapatkan tambahan nilai. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan 2 soal yang berbeda. Untuk yang mau ngikutin program pengayaan, juga silahkan untuk meminta soal pengayaan. Itu mungkin yang perlu Bapak sampaikan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang peluang kejadian bersyarat. Atau bisa dikatakan peluang kejadian tidak bebas. Kalau sekarang kita mempelajari tentang peluang kejadian saling bebas, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang peluang kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Oleh karena itu, Bapak harapkan kalian bisa membaca terlebih dahulu di rumah. Apa sih peluang kejadian tidak saling bebas itu? Bapak ulang, tugas kalian di rumah, usahakan membaca ulang materi yang sudah dipelajari, dan kalian pun membaca materi apa yang akan dipelajari. Jadi tugasnya ada 2, ya. Membaca apa yang sudah dipelajari untuk meningkatkan pemahaman kalian, dan membaca materi yang akan dipelajari. Tujuannya biar ada gambaran. Itu mungkin yang perlu Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk perlengkapan belajar matematikanya dirapikan kembali. Kalian persiapkan perlengkapan belajar untuk materi ataupun jam pelajaran yang lainnya.